Para Bapak Ibu, Saudara-saudariku umat Kristiani dimanapun Anda berada, salam jumpa, berkat dalam, shalom. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengajak Anda sekalian untuk sejenak berhenti dari kesibukan, kita menanggapi kehadiran Tuhan, sapaan Tuhan untuk kita pada hari ini. Kita awali dengan membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Bab 11 ayat 28 sampai dengan ayat 30. Tuhan bersabda, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya, kiranya sabda Tuhan ini sudah seringkali kita dengar, dan merupakan sapaan Tuhan yang begitu simpati untuk kita, ya, karena kita boleh bersandar pada Tuhan. Kita yang seringkali mengalami beban yang berat di dalam kehidupan kita boleh menimba kekuatan dari Tuhan. Tuhan juga ikut menanggung salib kehidupan kita, terutama dengan semangat memanggul salib, maka kita juga diberi ketekunan, kita diberi kekuatan untuk menanggung salib kehidupan kita masing-masing. Ya, memang salib tidak bisa kita letakkan dan kita lemparkan, ya. Salib memang harus kita tanggung. Beban tanggung jawab, beban kehidupan memang tetap kita tanggung. Dan disitulah Tuhan memberi kita kekuatan dan ketekunan untuk berjalan terus, ya, di dalam panggilan kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sabda Tuhan ini kiranya juga mengingatkan kepada kita sekalian akan pribadi Tuhan Yesus yang sungguh menjadi pendukung bagi kita semua. Karena Tuhan menyebut diri sebagai yang lemah lembut dan rendah hati. Dalam bacaan Injil kiranya banyak diwartakan kepada kita semua bagaimana Tuhan telah bersikap terhadap kita umat manusia. Tuhan adalah lemah lembut. Ia tidak akan mematahkan buluh yang terkulai. Ia tidak memadamkan sumbu yang pudar nyalanya. Ia tanggap terhadap penderitaan orang yang dengan menyembuhkan yang terluka, meneguhkan orang yang kecil hatinya. Yesus datang membawa kabar gembira kepada orang-orang miskin, memberikan penglihatan kepada orang buta, dan kemerdekaan kepada yang terpenjara. Tuhan penuh bela rasa kepada orang kecil, lemah, dan berkekurangan. Yaitulah yang dapat kita baca dalam kitab suci, ya. Tuhan yang lemah lembut, yang selalu mendukung kita yang lemah, ya, yang selalu memberikan pertolongan pada waktunya. Tuhan yang peduli, ya, atas kesulitan, keprihatinan, dan penderitaan umat. Dan ya, Tuhan yang lembut dan rendah itu adalah Tuhan yang menguatkan kita dan menghantar kita kepada masa depan yang baik. Saudara-saudara yang terkasih, dalam masa pandemi yang berat ini, saya kira semangat Tuhan yang lemah lembut dan rendah hati juga menjadi panggilan kita. Ya, kita juga dipanggil untuk meneladan Yesus, ya. Kita juga dipanggil untuk menghayati semangat kerendahan hati, kelembutan hati Yesus itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, masa pandemi adalah masa yang penuh keprihatinan, banyak yang mengalami kesulitan, banyak yang mengalami penderitaan, banyak yang kehilangan nafkah, karena kehilangan pekerjaan, banyak yang kena PHK dan tidak tahu apakah nanti akan dipekerjakan kembali. Dan kita bersyukur gereja kita bersama masyarakat juga terbuka dengan keadaan itu, ya.
gereja kita juga tidak tinggal diam, kita juga melaksanakan kegiatan untuk berbagi, ya. Berbagi, memberikan dukungan kepada saudara-saudara kita yang terdampak oleh wabah corona pada saat ini. Yaitu kiranya satu keutamaan yang kita syukuri yang telah terjadi di tengah-tengah kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam masa ini kiranya terutama di dalam keluarga di mana kita banyak bersama-sama di rumah, tinggal di rumah, bekerja di rumah, banyak kegiatan kita laksanakan di rumah. Ya kiranya adalah suatu kesempatan bagi kita untuk menunjukkan sikap saling mendukung, sikap saling menyemangati, terutama di dalam keluarga kita masing-masing. Mungkin juga menghayati sukacita bersama, ya, dengan kegiatan bersama, ya. Saya senang sekali ketika menyaksikan keluarga-keluarga itu lalu menciptakan lagu, ya, bernyanyi bersama, menyanyikan lagu-lagu yang memberi semangat, ya, dan itu dikirimkan kemana-mana untuk sahabat-sahabat, untuk orang lain, ya. Ada kreativitas, ada kebersamaan, dan ada semangat yang ditularkan kepada orang lain. Dan semuanya itu dimulai dari keluarga yang bersatu, keluarga yang saling mendukung, keluarga yang saling menyemangati satu dengan yang lain. Di dalam keadaan yang memprihatinkan karena kondisi sosial ekonomi yang menurun, penghasilan merosot, kehilangan pekerjaan pokok dan lain sebagainya, semangat saling mendukung, saling menyemangati, saling membantu, kiranya sungguh merupakan perwujudan iman yang nyata. Dan itulah yang telah banyak kita laksanakan, dan semoga itu juga menjadi semangat yang terus kita lakukan, ya. Juga ketika pandemi ini berakhir, ya kiranya semangat lemah lembut dan rendah hati itu perlu kita teruskan. Kita menjadi pendukung bagi sesama kita. Saudara-saudari, kita juga bersyukur karena gerakan peduli dan berbagi itu menjadi semangat yang khas di dalam gereja. Ya. Kapanpun, dimanapun, kita selalu dipanggil untuk peduli dan berbagi. Care and share, ya. Care and share. Peduli dan berbagi. Ya, itulah semangat Tuhan Yesus, itulah semangat Kristiani, itulah panggilan kita untuk selama-lamanya. Saudara-saudara yang terkasih Tuhan, Yesus yang lemah lembut dan rendah hati adalah teladan dan panggilan bagi kita untuk saling mendukung dan saling menguatkan di dalam kesulitan dan di dalam kelemahan-kelemahan. Dan semoga di sana kita selalu mendapatkan kekuatan, kita juga mendukung orang lain yang lemah, dan kita selalu bertumbuh dan berkembang karena kita selalu berharap, dan terutama karena kita selalu diberkati oleh Tuhan. Syukur atas iman kepercayaan kita, syukur atas Tuhan Yesus yang menjadi pembimbing dan penuntun kehidupan kita. Marilah kita akhiri dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Diberkatilah saudara-saudari, keluarga, karya-karya dan usaha-usaha Anda, cita-cita dari anak-anak kita, oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berkarya dan Tuhan